Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Saya adalah produser dalam podcast ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmatullah. Saya sebagai host utama pada podcast ini. Halo semuanya, saya Nurfadil Reski. Saya sebagai tim host pendamping dalam podcast kali ini. Hai, perkenalkan nama saya Rusa Manyora. Saya Sucinda Ordani. Kami sebagai tim Naskah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Alifa. Saya sebagai narasumber pertama. Saya Indah Suci Ramadhani, saya sebagai narasumber kedua. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wilda berperan sebagai narasumber ketiga. Dan saya Fani Fandrani sebagai narasumber keempat. Hai, perkenalkan nama saya Mulfa Dwi Istiqomah. Saya Rianti Jumardi. Kami sebagai tim editor. Dicabut revisi Undang-Undang Kitab, Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Masa menilai dengan disahkannya revisi Undang-Undang KUHP akan banyak pasal-pasal karet yang akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Persen ini ada informasi lainnya di mana ini ada sejumlah pasal dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang menuai kontroversi dan memicu aksi unjuk rasa di berbagai daerah termasuk di Jakarta juga. Betul, di mana aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak RUU KUHP akan kembali dilanjutkan hari ini dan sejumlah pengamat pun ini diperketat, maksud kami pengamanan pun diperketat oleh pihak kepolisian. Iya, pemirsa, mahasiswa bersiap turun ke jalan, tidak sedikit persiapan yang disusun. Ya, dan kali ini mereka akan ke Gedung Rakyat di Senayan, Jakarta Pusat dan untuk mempertanyakan pengesahan sejumlah undang-undang yang akan ditelurkan wakil mereka di lembaga legislatif. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Demokrasi. Yap, suara demokrasi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, perkenalkan saya Rahmatullah sebagai host utama. Perkenalkan, saya Nurfadil Reski sebagai host pendamping. Ya. Sebelum itu, di sini kita akan membahas sesuatu yang, lagi panas banget nih. Tapi, aku lihat tadi kamu ke studio tuh sambil buru-buru banget ya. Kenapa? Iya nih, soalnya aku tuh habis lihat panduan yang penuh banget sama pembahasan tentang KUHP rancangan undang-undang ini. Yang netizen tuh yang sampai bertanya terus, yang sampai serius, sampai bikin lelucon. Semua ada yang bilang KUHP ini baru ya, kayak aplikasi yang diupdate. Iya sih, kalau KUHP itu bisa diupdate kayak aplikasi, mungkin kita tinggal pencet pick box and improve security, maka selesai urusan. Wah, kalau beneran bisa begitu, kerja secara aparat hukum itu jauh lebih ringan ya.
Tapi karena hidup tidak sesederhana tombol update aplikasi, makanya kita bahas bareng di sini, tapi santai aja, nggak akan bikin kepala berasap di luar. Betul. Dan hari ini kita nggak berdua aja nih. Kita punya tamu-tamu spesial yang bakal bantu jelasin apa sih sebenarnya dampak dari pengesahan RUU KUHP ini. Tapi sabar dulu ya, kita panasin suasana dulu biar pendengar nggak tegang. Iya dong, soalnya banyak yang bilang topik hukum itu berat banget. Tapi tenang, di podcast ini itu bisa bikin ringan. Walaupun sambil makan, nyetrika pun semua boleh. Yang penting tetap dengerin, karena topik ini bakal ngaruh banget di kehidupan kita. Oke, kayaknya suasananya sudah pas nih. Energi sudah naik, mood sudah oke. Sekarang, kita baru akan membahas pada bagian penting, yaitu kenalan sama para tamu spesial kita. Karena topik hari ini nggak kita kupas berdua dong. Pastinya kita ditemani dengan tamu-tamu spesial ini. Betul banget, dan yang menarik itu masing-masing narasumber ini tuh punya perspektif yang beda-beda. Jadi pendapat bisa mendengar gambarannya secara langsung, tidak sebelah mata. Langsung saja, yang pertama yang sudah hadir pada studio kita, beliau ini adalah ahli hukum pidana yang sering banget jadi rujukan media kalau ada isu-isu sensitif. Selamat datang kepada narasumber pertama kita. Gimana nih kabarnya? Baik, suasananya sudah seru banget ya dari tadi. Saya sebagai narasumber pertama merasa sangat senang bisa bergabung dengan kalian di podcast ini. Oke, selanjutnya kita beralih kepada narasumber kita, narasumber kedua, 3, dan 4. Yap, kita butuh banget nih pencerahan dari sudut pandang akademisi biar pendengar tuh nggak cuma ikut arus netizen. Selanjutnya nih ada sosok yang tiap hari bersentuhan langsung sama penerapan KUHP di lapangan. Jadi kalau soal praktik, beliau ini ahlinya. Selamat datang narasumber kedua. Senang bisa hadir. Tadi saya dengar-dengar jokes soal update aplikasi ya. Wah, kalau semudah itu hidup saya jauh lebih damai. Ya, justru itu makanya Anda kami undang supaya Anda bisa kasih relatifnya ke pendengar. Nah, narasumber ketiga kita ini nggak kalah penting juga. Beliau aktif mengadvokasi isu-isu hak asasi manusia dan selalu vokal soal fairness dalam proses hukum tentunya. Selamat datang kepada narasumber ketiga. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa bergabung sebagai narasumber pada podcast ini. Semoga diskusi kita nanti bisa membantu publik untuk memahami isu-isu yang sering luput dari pembahasan. Setuju banget, apalagi netizen tuh kadang cuma baca judul langsung panik. Nah, selanjutnya kita ke narasumber keempat kita. Beliau ini adalah orang yang mengamati dinamika kebijakan dan proses legislasi di DPR. Jadi kalau ngomongin kapan disahkan dan kenapa disahkan sekarang, apa latar belakang politiknya, beliau yang paling tahu. Selamat datang narasumber keempat. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang. Saya siap bantu menjelaskan. Mudah-mudahan ini tidak bikin tambah ribet ya. Yap, justru harapannya ini bisa bikin makin terang, bukan makin gelap ya. Oke, semua narasumber itu sudah lengkap. Jadi pendengar juga itu pasti sudah nggak sabar nih nungguin inti pembahasannya. Baik, terima kasih karena telah hadir. Kita langsung masuk kepada inti pembahasan. Oke, kita beralih kepada narasumber yang pertama. Kak Diva, pertanyaan yang pertama. Apa alasan utama KUHP ini perlu direvisi setelah lebih dari 40 tahun? Dan apa perubahan paling besar setelah revisi ini telah dilakukan? Baik, jadi KUHP itu kan sudah dibuat dari lama, mungkin sejak tahun 1981. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sudah banyak ketentuannya itu yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum modern. Semisal itu
pembuktian digital, teknologi penyidikan, hingga jenis kejahatan yang sekarang itu sudah lebih kompleks. Nah, untuk pengaruh perubahan terbesarnya itu yang pertama itu penambahan alat pembuktian digital, seperti misalnya pengawasan kamera, metadata, dan jenis dokumen elektronik. Yang kedua yaitu revisi kewenangan penyidik, dan yang terakhir itu ada penguatan pengaturan pra keadilan. Nah, di sini KUHP baru ini berfungsi agar di mana hukum bisa berjalan secara efektif dan adaptif di era digital. Kayaknya KUHP ini versi lama banget ya, sampai nggak kompatibel sama digital sekarang. Terima kasih atas respon Kak Alifa. Untuk Kak Indah banyak banget nih kritik soal rancangan undang-undang dari publik ini. Nah, menurut Kak Indah ini pasal mana sih yang paling bahaya dan mengapa dianggap ancaman bagi hak-hak sipil? Pasal yang paling kontroversial yaitu soal penyadapan tanpa prasyarat izin lembaga. Dalam draft final, penyidik dapat melakukan penyadapan dengan lembaga internal bukan eksternal. Selain itu, perpanjangan masa penanganan di tahap awal bisa membuat seseorang mendekam berbulan-bulan tanpa keputusan pengadilan. Ini sangat rentan disalahgunakan, terutama dalam kasus kriminal terhadap aktivis. Jadi, tanpa pengawasan independen, kewenangan berlebih ini membuka ruang pelanggaran HAM. Makasih banyak ya Kak Indah atas penjelasannya yang bikin merinding, bukan karena horor tapi karena gimana ya jadinya. Ternyata memang kayak pasal penyadapan itu bukan cuma tentang ribut di medsos saja, tapi ini sangat berpotensi besar untuk disalahgunakan. Hal yang disampaikan ini adalah insight yang begitu penting ya Kak. Kak Wilda, ini kritikan yang cukup keras. Pertanyaan langsungnya, mengapa DPR tetap mengesahkan hal ini meskipun banyak sekali penolakan maupun protes yang ada? Nah, kita semua tahu bahwa adanya regulasi besar pasti memunculkan pro dan kontra. Namun pembahasan kebutuhan revisi KUHP ini sudah dibahas selama bertahun-tahun. KUHP lama sudah tidak mampu lagi menjawab kebutuhan hukum modern, terutama dalam kejahatan terorisme, korupsi, dan kejahatan digital lintas negara. Adapun alasan dari kami mengesahkan rancangan undang-undang ini karena adanya urgensi nasional. Mengenai persoalan penyadapan dan penahanan, kami menegaskan bahwa akan ada aturan turunan yang mempertegas mekanisme pengawasan agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan. Jadi maksudnya apakah kemungkinan revisi ulang atau evaluasi terbuka jika masyarakat menolak? Ya, tentu. DPR membuka ruang evaluasi dan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Dan soal evaluasi, itu adalah kabar yang cukup baik. Jadi itu bukan tentang disahkan dulu, tapi masih bisa dinilai ulangnya. Ya, betul. Baik, kita beralih kepada narasumber keempat, kepada Kak Fani. Kak Fani, Anda berada di gedung DPR sejak pagi. Pertanyaannya, bagaimana jalannya sidang dan bagaimana respon publik pada saat itu?
Nah, sidang berlangsung alot dengan beberapa interupsi dari fraksi oposisi yang meminta penundaan. Di luar gedung, ratusan massa aksi termasuk mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar demonstrasi penolakan pasal penyerapan. Setelah 3 jam perdebatan, Ketua DPR mengetuk palu persetujuan tanpa voting terbuka, dan itu menambah tensi publik. Wah, Kak Fani, laporannya ini terdengar seru ya. Berdasarkan juga dari suasana yang telah diceritakan, ini kayak lebih panas dibandingkan wajah keluarannya. Interupsi, debat, demonstrasi itu lengkap banget di sana. Jadi kebayang nggak sih kondisi realnya di sana? Ya, betul sekali. Saya ingin jawab cepat nih dari para narasumber di sini. Yang pertama itu, apa dampak paling besar dari pengesahan rancangan undang-undang KUHP dalam 5 tahun ke depan? Saya ingin minta jawaban dari narasumber pertama kita. Baik, adapun dampak dari pengesahan rancangan undang-undang KUHP dalam 5 tahun ke depannya yaitu modernisasi sistem hukum pidana dan percepatan penyelesaian perkara. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada narasumber pertama. Saya ingin juga mendengar dari narasumber kedua, ketiga, dan keempat. Baik, mungkin dari saya dulu. Adapun dampak dari pengesahan rancangan undang-undang KUHP ini dalam 5 tahun ke depan yaitu efektivitas dan efisiensi penegakan hukum nasional. Narasumber lainnya, apakah ada juga jawaban lainnya? Kalau menurut saya, adapun pengesahan rancangan undang-undang KUHP dalam 5 tahun ke depan adalah munculnya gelombang gugatan publik, uji materi, dan revisi lanjutan. Adapun dampak dari pengesahan rancangan undang-undang ini untuk 5 tahun ke depan adalah potensi pembatasan kebebasan sipil bila pengawasan tidak diperkuat. Oke, kita beralih kepada pertanyaan yang kedua. Mungkin dari para narasumber, untuk pertanyaannya adalah bagaimana sifat yang seharusnya dimiliki seorang pemerintah untuk pengesahan ini supaya tidak memunculkan kontra terhadap masyarakat. Nah, sifat kepemimpinan yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin adalah kepemimpinan transparan dan berbasis etika atau ethical accountability leadership. Mengapa demikian? Karena jurnalis memiliki fungsi penting dalam demokratis sebagai penyampai realitas, penyedia data faktual, dan penyeimbang narasi pemerintah versus publik. Baik, menurut pendapat saya, untuk mengurangi adanya kontra pada masyarakat, sifat pemimpin yang harus dimiliki yaitu demokratis, transparan, dan akuntabel. Tentunya dalam hal kontra ini biasanya dipicu oleh adanya ketidaktransparan pemimpin yang biasanya suatu proses yang dianggap tertutup yang minimal partisipasi publik. Jadi suatu keputusan yang diambil itu dianggap secara terburu-buru. Nah, sikap pemimpin yang transparansi ini sangat penting dalam hal pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik. Serta pemimpin juga sebaiknya mengakui kekurangan, bukan defensif. Dalam hal ini, sebaiknya pemimpin mengutamakan kepentingan publik, bukan kepentingan politik, serta siap melakukan evaluasi dan revisi jika terjadi
dampak negatif dari suatu keputusan yang diambil sehingga pemimpin itu tidak dianggap sebagai penguasa, melainkan dianggap sebagai pelayan publik. Baik, mungkin menurut saya sifat kepemimpinan yang harus diterapkan oleh seorang pemerintah yaitu yang pertama harus berpikir kritis, kemudian yaitu mereka harus terbuka untuk berdialog dan mau untuk mencari solusi. Mereka tidak hanya menolak atau membantah, tetapi mereka harus menerima masukan dari masyarakat, mengajak mereka untuk berdiskusi secara tenang, dan juga memberikan usulan yang jelas. Dengan adanya sifat tersebut, masyarakat bisa menerima dan tidak terjadinya pertentangan. Sifat kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang advokatif dan negosiatif, yang dimana aktivitas harus sering dianggap yang oposisi. Tapi agar tidak terjadi polarisasi, sifat kepemimpinannya harus tetap kritis, tetapi solutif, bukan hanya menolak, mampu berdialog, bukan hanya menyuarakan tuntutan, mengajak masyarakat berpartisipasi konstruktif, bukan memicu konflik, memberikan usulan revisi pasal yang jelas dan realistis. Aktivis yang komunikatif dan membawa solusi akan lebih mudah diterima, bukan dianggap pemicu kegaduhan. Sebelum kita akhiri episode hari ini, kami ingin meminta kesan dan pesan dari para narasumber kita untuk masyarakat terkait pengesahan RUU KUHP ini yang telah kita bahas sebelumnya. Harapannya ini bisa jadi pegangan bagi pendengar untuk melihat isu ini secara lebih jernih. Betul, jadi kami ingin bertanya kepada masing-masing narasumber, apa yang paling penting yang perlu masyarakat pahami dan setelah pengesahan rancangan undang-undang KUHP ini. Jadi mari kita mulai dari narasumber pertama kita. Baik, menurut saya hal yang paling penting adalah masyarakat perlu memahami bahwa perubahan KUHP bukan sekadar istilah hukum yang rumit. Ini menyangkut hak-hak dasar kita. Jadi pesan saya, jangan takut untuk belajar, cari informasi dari sumber terpercaya, dan pahami apa saja hak yang kalian miliki jika berhadapan dengan proses hukum. Baik, kesan saya yaitu masih banyak warga yang belum tahu posisi mereka dalam sistem peradilan. Pesan saya sederhana, tetap kritis, namun tetap tenang. Awasi proses penegakan hukum, suarakan jika ada pelanggaran, dan jangan ragu meminta pendampingan hukum bila diperlukan. Hak kalian dilindungi, dan kalian berhak mendapat keadilan. Nah, dari saya yaitu perubahan ini tentu membawa penyesuaian, tapi yang perlu masyarakat tahu adalah tujuan akhir kita bersama, yaitu pelayanan hukum yang lebih baik. Jadi pesan saya, jangan ragu berkomunikasi dengan aparat. Jika proses yang terasa membingungkan, tanyakan. Kami siap membantu agar masyarakat merasa lebih aman dan paham prosedur. Jadi, kesan saya, regulasi ini akan berjalan baik jika masyarakat juga ikut terlibat. Pesan saya, jadilah warga yang aktif, ikuti perkembangan bijak, pahami aplikasinya, dan dorong pemerintah agar transparan. Partisipasi publik adalah kunci agar aturan baru ini benar-benar bermanfaat. Terima kasih kepada narasumbernya atas pesan dan kesannya, jadi membuat wawasan kita nih tambah luas banget nih. Betul banget. Ini juga menjadi topik yang sangat spesial yang akan dibahas oleh masyarakat nanti. Ya, terima kasih. Baik, episode hari ini menunjukkan bahwa pengesahan KUHP menunjukkan bahwa ini bukanlah sekedar perubahan hukum, tetapi isu demokrasi, hak warga negara, dan masa depan penegakan hukum. Kami akan terus mengikuti bagaimana implementasi aturan ini di lapangan, termasuk potensi uji materi di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih kepada para narasumber dan seluruh pendengar. Sampai jumpa pada episode berikutnya.
3, 2, 1. Host pendamping kita hari ini. Hello everyone. Bilang kasih di bawah nih kalau kudu di jemuran lah. Jadi ini adalah produser kita. Nah, ini adalah engineer kita dan kameramen. Enggak dong. Tapi datang. Inilah. Halo guys. Tim naskah guys. Dan naskahnya dengan berikan. Bagaimana kesan-kesan Anda? Saya. Iya. Kesan-kesan Anda selama Bagaimana kesan-kesan Anda? Susah. Naskahnya guys Panjang banget. Ini lagi guys. Ini lagi. Halo. Halo. Itu lagi guys. Ya. Video guys tadi, tapi tidak ada bagian. Pasal yang paling kontroversial yaitu soal penyadapan tanpa prasyarat izin Pengadilan. pengadilan.